Tugas besar praktikum ergonomi dan rekayasa sistem kerja dengan materi evaluasi dan perbaikan lingkungan kerja yang ergonomis pada toko BGR Mutiara di Kota Bandung dari kelompok C5. Berikut merupakan anggota dari kelompok kami. Yang pertama Adina Mutiara, yaitu saya sendiri. Yang kedua yaitu Grace Deborah. Yang ketiga Claudia Ivana. Yang keempat Eduardo Adriel. Yang kelima Evelyn Zevania. Berikut merupakan pembahasan yang akan kami bahas pada video kali ini. Yang pertama deskripsi ruangan, yang kedua prosedur pengamatan, yang ketiga hasil pengamatan dan pengolahan data, yang keempat aturan pemerintah, dan yang kelima analisis dan usulan. Yang pertama yaitu deskripsi ruangan. Berikut merupakan deskripsi ruangan. BGR Mutiara merupakan usaha yang bergerak dalam bidang makanan, yaitu pembuatan kue dan catering. Dalam melakukan produksinya, BGR Mutiara melakukan produksi pada suatu rumah, atau dalam kata lain rumah produksi. Pada tempat produksi memiliki tinggi langit sebesar 2,8 meter dan luas ruangan sebesar 18 meter persegi. Rumah produksi ini tidak hanya untuk melakukan produksi produk, tetapi sekaligus sebagai tempat tinggal dari pemilik usaha. Dengan begitu, situasi pada ruangan tersebut cukup bising dikarenakan pada ruangan ini operator juga dapat mendengar suara oven, suara mixer, dan juga suara dari televisi yang digunakan oleh pemilik usaha. Selain bising, pada ruangan ini juga tidak terdapat ventilasi yang banyak dan juga terdapat oven dan juga kompor yang menyala bersamaan, serta terdapat uap dari pembuatan produk makanan, sehingga membuat udara suhu pada ruangan tersebut cukup panas. Ruangan produksi ini memiliki warna dinding berwarna krem dengan pencahayaan yang tidak cukup terang untuk operator melakukan produksi produk makanan. Dan ruangan ini digunakan untuk melakukan kegiatan produksi seperti memotong, mengukur, membuat kue, dan kegiatan lainnya yang membutuhkan cahaya yang lebih terang lagi. Kegiatan dari produksi BGR Mutiara ini dilakukan selama 10 jam, yaitu dari pagi hingga malam. Berikut merupakan dari ruangan produksi. Saya akan membahas mengenai prosedur pengamatan. Pengamatan terhadap ruangan memperhitungkan kebisingan, pencahayaan, sirkulasi udara, dan warna. Namun, untuk hasil pengamatan berikut meliputi hasil pengamatan terhadap kebisingan dan pencahayaan dalam proses produksi kue di toko BGR Mutiara. Pengamatan dilakukan selama 3 hari, dari pukul 9 sampai 19, dan pengambilan data dilakukan dengan metode sampling. Menurut Magono pada tahun 2004, teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. Dalam satu hari, dilakukan 10 kali pengamatan yang mengukur tingkat pencahayaan sekaligus tingkat kebisingan. Karena kelompok kami tidak memiliki luxmeter dan sound level meter yang sebenarnya, maka pengukuran pencahayaan dilakukan dengan bantuan aplikasi Lux Light Meter Pro dan pengukuran kebisingan dilakukan dengan bantuan aplikasi Soundmeter. Berikut merupakan contoh cara pengambilan data pada hari pertama. Dapat dilihat bahwa kelompok kami melakukan pengamatan dari jam 9 sampai 19. Lalu pertama kami melakukan pengurutan angka dari 1 sampai 20. Kemudian karena kami hanya ingin memiliki 10 kali pengamatan dalam satu hari, sehingga hanya akan dipilih jam-jam pengamatan yang mendapatkan angka 1 sampai 10. Sehingga untuk jam-jam pengamatan yang mendapatkan angka 11 sampai 20 tidak dilakukan pengamatan. Untuk jam-jam mana saja yang melakukan pengamatan dapat dilihat pada kolom amati. Yang mendapatkan checklist berarti kami lakukan pengamatan. Hari kedua dan hari ketiga juga dilakukan langkah-langkah yang sama, sehingga setiap harinya dapat didapatkan jam-jam pengamatan yang berbeda. Kami jelaskan mengenai hasil pengamatan. Pengamatan yang dilakukan oleh kelompok ini berlangsung selama 3 hari dan menggunakan metode sampling. Berikut merupakan hasil pengamatan lingkungan kerja di toko BGR Mutiara terhadap faktor kebisingan dan faktor pencahayaan.
Untuk mengelompokkan data hasil pengamatan terbagi menjadi 3 keadaan, yaitu pagi, siang, dan sore. Pagi dimulai dari jam 9 hingga jam 11. Untuk siang hari dimulai dari jam 11 hingga jam 15.00, lalu sore dimulai dari jam 15 hingga jam 19. Pembagian tersebut dilakukan karena pada keadaan tersebut faktor pencahayaan terpengaruhi oleh pencahayaan yang didapatkan dari sinar matahari yang masuk ke dalam ruangan. Dikarenakan metode pengamatan menggunakan adalah sampling, sehingga jumlah data pengamatan untuk setiap keadaan berbeda. Seperti pada hari pengamatan ke-1 dan hari pengamatan untuk keadaan pagi hari, data yang dimiliki adalah 2 buah, sedangkan untuk hari pengamatan ketiga untuk keadaan pagi hari hanya terdapat 1 buah data. Setelah didapatkan seluruh hasil pengamatan, dilakukan perhitungan rata-rata terhadap seluruh hasil pengamatan per keadaan dan juga hasil pengamatan per hari. Yang digunakan dalam analisis di kasus ini adalah rata-rata seluruh hasil pengamatan. Metode yang digunakan adalah sampling sehingga jumlah data berbeda untuk setiap keadaannya. Dan jika kita menggunakan rata-rata hasil pengamatan per hari, tidak akan lebih dibandingkan menggunakan rata-rata seluruh hasil pengamatan. Selanjutnya akan dibahas mengenai aturan pemerintah. Aturan pemerintah ini akan dibagi menjadi 2, yaitu kebisingan dan pencahayaan. Untuk kebisingan, nilai ambang batas kebisingan yang diperkenankan menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2011 adalah 85 desibel dengan waktu maksimum 8 jam per hari. Apabila pemaparan bising secara terus-menerus di tempat kerja 85 desibel, maka akan menimbulkan berbagai keluhan kesehatan dan gangguan pendengaran. Selanjutnya adalah pencahayaan. Pekerjaan yang dilakukan pada area produksi dapat dikategorikan dalam industri umum berdasarkan Kemenkes nomor 1405 Menkes SK XI tahun 2002. Adapun pekerjaan pada area produksi dengan jenis kegiatan pekerjaan rutin yang tingkat minimum pencahayaannya adalah 300 lux. Selanjutnya akan dibahas mengenai analisis dan usulan yang telah dibuat pada bab sebelumnya. Analisis dan usulan perbaikan ini akan membahas 4 faktor yang diamati, yaitu kebisingan, pencahayaan, sirkulasi udara, dan warna. Untuk analisis faktor kebisingan, rata-rata kebisingan dari ketiga hari pengamatan tidak melebihi standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu sebesar 85 desibel. Pada kondisi di dunia nyata, kondisi kerja dianggap bising oleh operator dikarenakan lokasinya berdekatan dengan alat yang mengeluarkan bunyi saat beroperasi, seperti oven dan mixer. Menurut operator juga, hal tersebut cukup mengganggu. Terlebih, toko BGR Mutiara ini beroperasi dari pagi hingga malam hari. Terdapat kemungkinan bahwa ketidaksesuaian nilai kebisingan yang diperoleh disebabkan keterbatasan alat pengukuran dengan smartphone atau tidak menggunakan alat pengukuran yang aslinya, sehingga hasil yang didapatkan menjadi tidak akurat. Selanjutnya akan dibahas mengenai analisis faktor pencahayaan. Dari pengolahan data yang telah dilakukan, diperoleh rata-rata tingkat pencahayaan selama 3 hari sebesar 212,6 lux. Tingkat pencahayaan pada toko BGR Mutiara ini masih sangat kurang, karena belum mencapai minimal 300 lux sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hal ini membuat operator perlu ekstra berhati-hati saat melakukan kegiatan yang membutuhkan konsentrasi tinggi, seperti memotong dan mengukur. Oleh karena itu, akan dicari besar lux dan watt lampu bagi toko BGR Mutiara melalui perhitungan menggunakan aplikasi konversi. Luas ruang produksi yang digunakan oleh operator saat melakukan kegiatan adalah 18 meter persegi, atau jika dikonversi adalah sekitar 59,1 feet persegi. Untuk jenis lampu yang akan digunakan adalah LED, karena selain menghasilkan cahaya yang lebih terang dibandingkan lampu biasa, lampu LED juga memiliki daya yang hemat serta mampu bertahan dalam waktu yang lama. Sehingga untuk mencapai tingkat pencahayaan dengan minimal 300 lux, akan digunakan lampu dengan besar 20 watt pada ruangan tersebut. Analisis faktor sirkulasi udara.
Saat diamati, ruangan pada toko BGR Mutiara memiliki jumlah ventilasi udara yang sangat minim. Hal ini menyebabkan suhu ruangan produksi menjadi panas dan pengap disebabkan adanya oven. Tidak hanya itu, limbah produksi makanan seperti cangkang telur dan bahan-bahan yang cenderung lembab menimbulkan aroma yang kurang sedap di dalam ruangan. Minimnya ventilasi udara ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan pada operator dan mengganggu konsentrasi selama melakukan aktivitas sehingga perlu adanya usulan perbaikan. Untuk analisis yang terakhir akan membahas faktor warna pada ruangan produksi toko BGR Mutiara. Warna ruangan yang digunakan adalah krem atau percampuran antara warna brown dan putih. Warna coklat memberikan kesan hangat dan nyaman, sedangkan warna putih memberikan kesan bersih, segar, dan steril. Maka dari itu, untuk warna krem sendiri memberikan kesan hangat, netral, nyaman, dan menenangkan, sehingga dinilai sudah baik serta cocok digunakan pada ruangan produksi. Dalam rangka membuat lingkungan kerja pada toko BGR Mutiara menjadi lebih ergonomis, kelompok kami akan memberikan beberapa usulan perbaikan. Pertama, untuk faktor pencahayaan, kami menyarankan toko BGR Mutiara untuk menambah dan mengganti lampu yang digunakan. Sebelumnya, ruangan produksi menggunakan satu lampu dengan daya 8 watt. Namun, agar dapat memenuhi kriteria dari aturan Kemenkes, yaitu minimum pencahayaan sebesar 300 lux, kami menyarankan ruang produksi untuk menggunakan 2 lampu LED dengan daya 10 watt. Dengan begitu, tingkat pencahayaan pada ruang produksi akan mencapai 327 lux sesuai dengan perhitungan yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang kedua, terkait faktor sirkulasi udara. Saat ini, ventilasi udara yang dimiliki oleh ruang produksi hanya mengandalkan udara yang masuk dari pintu yang dibuka. Maka dari itu, kami memberikan usulan bagi toko BGR Mutiara untuk menambahkan exhaust fan, menambahkan jumlah ventilasi yaitu jendela, dan memisahkan tempat pembuangan sampah pada ruang produksi. Yang ketiga, untuk faktor kebisingan, kami menyarankan toko BGR Mutiara untuk menggunakan peredam suara pada dinding. Hal ini bertujuan agar suara bising dari aktivitas rumah tangga dapat diminimasi sehingga tidak mengganggu konsentrasi operator saat melakukan aktivitas. Dan apabila memungkinkan, disarankan juga agar ruangan yang terdapat mixer dengan kegiatan lain dipisahkan sehingga operator tidak terganggu oleh suara bising dari mixer. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.